I will share a secret ya. Jadi biasanya I don't believe in trend, I like something that is timeless gitu. Saya suka sesuatu yang kalau misalkan kita look back, masih bisa relate gitu. Biasanya kan orang Paris kan dia ngedesain menurut material yang ada di Paris. Begitu desainnya dibawa ke Indonesia kan biasanya materialnya nggak ada semua dan perlu adjustment. Apakah itu terjadi juga di LV? Desainer itu kan sebenarnya problem solver, bener nggak? Misalkan dia ngaku dia nggak rapi, ya udah kita solve the problem misalkan by having a closed cabinet gitu instead of transparent cabinet gitu loh. Welcome to the Super Mario Show, and super inspiration is the name of the game. Power up! Yuni, akhirnya nyampe juga kita ngobrol bareng nih. Yes. Setelah kayaknya hampir setahun kali ya dulu ngomongin mengenai podcast, nggak sempet Rencana podcast ini. rencana Iya, podcast udah ya. setahun kali ya mungkin Iya, ya. setahunan nih. Nah terus tahu-tahu kemarin kita ngobrol, waktunya pas, dan lu baru aja dapat gelar Prestige Indonesia's Interior Designer of the Year 2024. Luar biasa. Thank Clap you. hand. Thank you. Itu pasti banyak banget orang yang wants to be at your place. I bet. Dan itu ceritanya gimana? Sharing dong. Wow, how did it happen ya? Bisa begitu ya? Actually ya memang dari Presise sendiri yang point ya. So this is not a competition dan I didn't need to submit anything gitu. Jadi memang pengumuman aja gitu. Tiba-tiba terpilih gitu. Jadi kaget juga sih, kaget banget dan surprise, honored, very humble too to be appointed as Interior Designer of the Year di 2024. Tapi kalau ditanya secret, what's your secret gitu ya? Kalau ditanya ya the secret is no secret actually. The secret is you have to do the work. Gitu. Jadi sebenarnya tahun 2024 ini memang tahun yang sangat produktif untuk saya. Karena banyak sekali pencapaian dalam 1 tahun kayaknya dikompres jadi satu gitu loh. Mulai dari awal tahun, first quarter itu dengan Safia Fasa, designing their show unit. Kemudian the appointment of the Louis Vuitton as the Indonesian Muse. Itu di bulan April, Mei. Kemudian the launching of the book gitu. Jadi so a lot of things happens in 1 year di luar dari project-project yang kami jalankan tahun ini ya. Jadi on top of projects ada juga itu. Jadi the achievement is really extraordinary I think untuk tahun ini, and a bit overwhelmed gitu karena semua tiba-tiba terjadi di tahun 2024. So I'm very happy for the Prestige recognition. Ya, itu tadi kan itemnya banyak banget tuh, ada Safia Fasa, ada LV. We'll get into that nanti ya. Tapi sebelumnya mungkin saya mau tanya juga, why interior design in the first place ya sebenarnya? How did it start? Kenapa saya jadi seorang interior designer? Why do you pick interior design? Sebenarnya sih dari kecil sekali gitu, dari saya umur mungkin SD ya 8, 9 gitu memang suka sekali dengan things yang 3-dimensional gitu. Jadi dulu memang mainnya kan Lego gitu. Main Lego. Suka banget lah main Lego. Nah tapi Lego juga tidak mengikuti, kan kalau kita beli Lego ada instruction gitu kan. Nah nggak mengikuti instruction, justru bikin sendiri, itulah yang saya senang gitu. Jadi mungkin dari kecil memang interest terhadap 3-dimensional thing-nya sangat kuat kan gitu ya. Terus kenapa ingin jadi interior designer? Sebenarnya saya punya juga cita-cita yang lain dulu. Oh gitu? I wanted to be a fashion designer waktu saya kecil juga. Jadi suka main Barbie kan dulu waktu kecil. Nah tapi main Barbie-nya, baju-baju Barbie tuh saya bikinin gitu. Bikin sendiri pakai lem uhu. Pakai lem uhu kan gak bisa jahit. Not sponsored guys. Terus kan takut sama jarum-jarum, jadi pakai lem. Lem bermerek Bip gitu ya. Nah ya sebenarnya cita-cita awalnya itu gitu loh. Kemudian over the year saya mengira bahwa kalau jadi fashion designer itu harus bisa menjahit
gitu. Ternyata setelah ngobrol sama teman-teman fashion designer sekarang katanya, "Oh enggak, kan lo nggak harus bisa jahit kok untuk jadi fashion designer." "Oh really?" gitu. Gue pikir dulu harus bisa jahit. Jadilah saya pilih interior designer instead of fashion designer gitu, karena urusan jahit menjahit itu. Itu funny ya ini reason kayaknya ya. Ya tapi saya sangat enjoy gitu. Jadi saya memang background-nya interior design, di S1 saya dari terus saya kerja di architecture firm, thinking of being an architect like yourself, Mario. Terus ternyata saya pikir susah ya jadi arsitek. Terus the construction di Amerika itu kan beda ya. Sistemnya wood framing gitu loh. Jadi bangun rumah pakai, jadi saya tuh nggak familiar banget gitu loh. Karena kerja di architecture firm itu, and then I understand kok ini kayaknya agak aneh. Terus sistem konstruksi juga beda gitu loh ya. Sistem konstruksi ya, bukan estetik ya. Jadi saya berpikir untuk mengambil product design, industrial design buat jadi master saya, major saya. Product design di untuk Pratt master. Institute di New York. Oke. Kurang lebih gitu. Jadi emang dari kuliahnya udah ke New York ya artinya? Pertama S1-nya di Seattle. S1 Seattle. Jadi undergrad di Seattle, ngambilnya interior design. Terus saya kerja sama arsitek 1 tahun, thinking of being an architect, mau ngambil master of architecture. Terus ternyata kurang cocok, jadi saya ambil industrial product design sebagai master saya gitu. Ngomong-ngomong, jadi anak-anaknya sekarang disuruh main Lego nggak? Anak saya they love playing Lego. Seneng banget main Lego. Iya, dan yang kecil ada bakat itu, kelihatan banget. Jadi didoktrin gitu kayak, enggak. Ayo play Lego. Enggak. Jadi jujur dia ngajak saya main Lego. Jadi setiap minggu kita tuh suka main Lego Sabtu gitu ya. Sabtu sore gitu. Jadi anak saya tuh nyediain base plate. Kamu tau base plate nggak sih, tatakannya gitu? Yeah. Nah terus dia bikin yang sebelah kiri saya, sebelah kanan dia gitu. Terus dia kasih, dia semua yang ngelit ya. Yeah. Dia kasih Lego yang udah pecahan-pecahan gitu. Terus oke, Mami temanya minggu ini kita bikin outdoor space, atau temanya bikin bedroom. Terus dia bikin dan saya bikin. Ya kan, dengan bahan-bahan yang ada. Kemudian ada waktunya diwaktuin sama dia gitu kan. Wow. Nah terus hasilnya siapa yang lebih bagus, dia punya. Oh gitu. Jadi understanding tentang dimensinya lebih dapat dia punya. Jadi kalau saya punya tuh boring. Nah kalau dia punya tuh lebih deep gitu loh. Depan, belakang, atas, bawah. Lebih ada dimensinya deh. Dan dia umur 9. Mungkin belum mikirin technical. Gue bikin suka-suka gue. Enggak gitu. juga, tapi sebenarnya praktikal juga loh. Kalau dilihat gitu. Iya functional. Jadi memang ada bakat sih kalau menurut saya sih. Bukan karena anak saya ya. Tapi ya ada bakat. Kelihatan. Perjalanannya seorang Yuniji itu ya dari terakhir di New York kan sekolah, terus kemana? Langsung pulang ke Indonesia atau? Iya, itu. I have no choice ya sebenarnya ya waktu itu ya, karena ibu saya kan, ayah saya kan meninggal, gitu. Jadi ibu saya sendiri di Indonesia gitu loh. Jadi ya saya nggak punya choice sebenarnya gitu. I could have worked in New York sebenarnya gitu loh, atau ya berkarir di sana. Tapi karena ibu saya sendiri di sini, jadi saya pulang. Saya memilih untuk pulang. Dan saya tidak memilih untuk kerja sama orang lain juga gitu loh. Ya memang nekat aja sih. Terus ya saya bikin firm sendiri. Itu udah 20 tahun yang lalu mungkin ya. Sekitar 20 tahun yang lalu. Jadi ya I just do it aja gitu loh. Nah kemudian 20 tahun yang lalu di Indonesia itu sebenarnya dunia interior itu sangat belum jadi banget sih sebenarnya gitu loh. Orang bingung, kamu sekolahnya apa? Gitu, kamu seorang apa? Interior designer gitu kan. Terus kan yang disuka juga gayanya pada saat itu gaya Mediterranean kali ya mungkin ya. Namanya masih gitu. Iya kan ya, Mediterranean gitu kan. Terus orang selalu nyebut apa semua, oh kamu tuh minimalis gitu. Ya nggak minimalis juga sih gitu lah. Modernis maybe gitu. Tapi kan ya kalau saya cerita modernis juga orang juga apa maksudnya gitu loh. Jadi terus media juga belum banyak, sosmed jelas sudah nggak ada. Media majalah di sana ada beberapa, tapi kan ya cuma itu doang ya kiblatnya gitu loh. Jadi menurut saya ya pada saat itu a bit hard kalau menurut saya gitu, karena harus mengedukasi publik tentang profesinya sendiri apa, udah profesinya nggak jelas ya kan. Pada saat itu belum populer. Ya kan, atau kamu arsitek gitu. Oh enggak, saya bukan arsitek, saya cuma bagian dalam aja gitu. Nah, jadi banyak kerancuan, tapi nggak apa-apa.
we learn as we go along aja gitu loh, iya kan. Terus lama-lama kan sampai sekarang ternyata dunia ini sangat berkembang ya Mar ya, arsitektur dan desain interior gitu loh. Terus juga profesinya udah sangat dikenal, terus juga sudah bisa di-appreciate orang, ya kan. Jadi ya ngikut aja sih, we just grow aja sih. Gitu. Ya, kalau buat the young entrepreneurs nih yang mereka kan biasanya, apalagi yang sekarang mereka bilang lah Gen Z lah ya katanya maunya instan gitu. Bener. Jadi mereka baru start 2 tahun terus udah ngobrol gitu kan sama saya, datang, Pak Mario gimana nih, saya mau jadi kayak Pak Mario tapi kok kayaknya susah ya, ini lo berapa lama? 2 tahun? Iya baru 2 tahun gitu kan. Nah kalau dari seorang Yuni nih waktu itu struggle awalnya berapa lama, bisa share nggak? Jadi kalau buat saya tuh kerja tuh kan fokus aja gitu loh, fokus terus always do or give your best. Do or give your best ya, bukan always be the best loh. Iya kan? Ya. Itu beda. Ya. Ya, terus habis itu juga never give up ya kan? Terus apalagi ya? Konsisten, banyak ini mah bisa sampai sore Mar. Konsistensi itu penting sekali, persisten, iya kan, perseverance gitu. Jadi banyak banget gitu loh, dibanting-banting gimana juga kita harus bisa gitu. Karena menurut saya tuh setiap project itu ada masalahnya masing-masing dan setiap klien tuh ada masalahnya masing-masing ya gitu loh. Nggak pernah kita smooth sailing semuanya gitu. Jadi tergantung masalahnya apa dan apa yang lo bisa pelajari dari sana gitu loh. Ya kan setiap project kan beda-beda kan. Betul. Jadi ya semoga dari akhir setiap project itu kita menjadi lebih pintar gitu loh. Jadi terus juga nggak semua project tuh is about money gitu loh, ya kan? Nggak semua project tuh dinilai dari commercial value gitu. Jadi ya kita harus wisely aja gimana menghadapi setiap project untuk bertumbuh menjadi seorang ini profession sih, bukan cuma interior designer, mau interior fotografer juga. Ya sama gitu, butuh waktu untuk berproses gitu. Jadi pesan untuk Gen Z ya jangan cepat menyerah, itu udah pasti ya. Terus juga jangan terlalu banyak komplain. Jangan terlalu banyak komplain, and life will teach you, I think gitu loh. Iya nggak sih? Dari segala permasalahan setiap project yang ada gitu loh. Jadi justru prosesnya itu yang penting menurut saya ya, bukan hasil akhirnya gitu. Just enjoy it gitu. Terus yang paling penting ya do the things that you love with passion. And do your best ya, give your best gitu kan. Give your best. Kalau be the best itu salah, maksudnya itu selalu ada langit di atas langit ya. Jadi selalu ada yang lebih baik dibanding kita, itu udah pasti dalam setiap profesi gitu loh. Jadi kalau kita aiming for be the best nanti bisa jadi depresi gitu. Jadi give your best. Oke. Nah ngomongin project nih, kan kita sudah beberapa kali lah motret projectnya Uniji gitu ya. Kita ngelihat function, works, and also the elegance look juga dapat gitu. Nah itu the thought process behind it gimana tuh ya? I think for an interior designer it's very important to create your own signature style kalau menurut saya ya. Jadi what is your distinct style sehingga orang bisa lihat gitu. Misalkan orang bisa lihat style fotografinya Mario, oh itu Mario banget gitu loh, iya kan? Atau style interior design gue gitu loh, oh itu Uni banget gitu. Jadi menurut saya penting untuk menciptakan sebuah style or feel or look gitu loh. Kalau di dalam kasus saya ya saya memang dikenal dengan the art of casual elegance. Jadi something that is elegance tapi not too much. Analoginya mungkin seperti orang memasak, karena I love to cook ya, jadi seperti orang memasak gitu kan, jadi nggak bisa terlalu asin, nggak bisa terlalu manis, everything has to be balanced gitu loh, nggak bisa too much, nggak bisa overcook, nggak bisa undercook, iya kan? Jangan-jangan mau jadi chef juga? Pengen dulu. Nggak sih, tapi saya suka masak. Apa tadi? Undercook, overcook, iya kan? Nah jadi everything has to be the right balance, itu yang susah menurut saya gitu loh. Kadang-kadang kita kan sebagai desainer pengen naruh ini, naruh itu gitu loh, ya kan. Sedangkan yang susah itu adalah mengedit dan know how to stop gitu. Poin yang dimana kita harus stop dalam mendesain supaya itu nggak too much. Itu sih. Mengedit artinya kita mendesain, habis itu
curate lagi gitu ya maksudnya. Bisa juga kayak gitu atau waktu desain juga ingat-ingat gitu loh. Ini kayak gue udah harus stop nih. Gitu loh. Supaya nggak too much gitu loh. Too much and then what happen kalau desainnya too much jadinya you lose focus. Ya kan sebenarnya apa sih yang lo mau tunjukin dari ruangan ini nih apa gitu loh fokusnya. Iya kan. Tapi to get to that point it takes a lot of practice and years. Nggak bisa misalkan baru 2 tahun kerja ya nggak akan bisa dapat feel itu gitu loh. Tapi kalau seperti saya yang udah senior dan lama, ya saya tahu exactly kapan harus berhenti gitu loh. Dan I know exactly what I want actually. Itu kan pertanyaan semua orang pasti, gimana caranya bikin signature look pasti gitu kan. Jadi does it comes naturally because you're doing it over and over again atau ya you just know it. Ini signature gua mesti begini nih apa gimana tuh? Nggak semua orang langsung know it sih ya gitu loh. Tapi ya pasti lama-lama dengan segala proses yang dilalui saya rasa akan lebih terpoles. Akhirnya kan jadi tahu banget gitu. Iya kan? Jadi artinya yang menjawab adalah waktu lah ya. Proses. Nah, proses ya. Interior design sekarang trennya apa? Gitu. Nah mungkin salah orang juga nanya. I don't believe in trend. Iya kan? I like something that is timeless gitu. Saya suka sesuatu yang kalau misalkan kita look back masih bisa relate gitu. Sebenarnya master arsitek atau desainer itu kan karya-karyanya misalkan Le Corbusier atau siapa lah banyak banget lah ya dia Tadao Ando atau siapa gitu kan kadang-kadang yang kita lihat kan karya 20 tahun yang lalu gitu Geoffrey Bawa atau siapa gitu loh. Tapi kan masih tetap relate ya. Kita masih oh gini gitu loh, masih kita bisa nyambung gitu loh, nggak kelihatan kuno atau kelihatan oh ini kok karyanya tahun 90 atau 50-an banget atau apa, enggak. Justru karya yang ikonik kayak Eames lounge chair, one of my favorite thing itu kan didesain tahun 45 gitu loh, sampai sekarang kita masih bisa relate. Jadi saya nggak terlalu percaya dengan tren, especially in interior design. Kalau fashion kan memang cepet, dia kan fasenya lebih cepat bergulir ya. Jadi ada spring summer, tiba-tiba fall winter gitu kan udah harus ganti-ganti gitu kan. Tapi kan kita nggak di fashion industry gitu loh. Jadi ya seharusnya seorang desainer menciptakan desain yang lebih timeless untuk kliennya supaya klien juga berasa investasinya tuh bener gitu loh. Nggak yang setahun udah bosen atau setahun udah out of date gitu loh. Mestinya dia melihat desainnya 10 tahun kan rumah gue masih bagus ya. Gitu. Ya jadi nggak ngikutin tren sebenarnya. Iya. Creating tren juga sih, just timeless aja. Creating the design, I mean. Creating the design to be timeless. To be timeless ya. Jadi kalau tren justru malah ketahuan. Oh ini mah dulu ngetren di zaman sekian. Warna itu tuh dulu kan ya zaman jadi ya. gitu ya. Iya, jadi gitu jadul. Jadul bener. Jadi jangan ikutin tren. Kalau saya, tapi but people if you want to follow trend ya silakan juga kan gitu ya. Soalnya kan kalau kayak suka ada berita kan kayak di awal tahun next year's color is Pantone color of the year kayak gitu-gitu. Ya itu boleh lah. Kalau itu kan nggak terlalu pakem gimana ya, maksudnya nggak terlalu permanen, nggak terlalu permanen ya. Kalau misalkan kita mendesain sebuah ruangan dengan gaya X gitu kan, itu kan lebih permanen dong, nempel kan, iya kan. Tapi kalau color kan sebenarnya kan very superficial ya dia, paint color atau apa gitu, gampang diganti. Nah terus bisa nggak sih share the step by step creatives waktu your company menerima sebuah project dari awal? I will share a secret ya. Jadi biasanya secret guys. waktu kita ketemu klien itu sebenarnya pertama-tama itu nggak pernah membahas desain sebenarnya gitu. Kita tuh want to get their lifestyle first by questionnaire. Jadi dari pertanyaan Word document. Pertanyaannya banyak tentang gaya hidupnya mereka. Hobi, punya sepatu berapa, orangnya rapi atau enggak. Mendingan ngaku aja rapi atau enggak gitu. Karena kita kan sebenarnya sebagai desainer itu kan sebenarnya problem solver. Bener nggak? Misalkan dia ngaku dia nggak rapi, ya udah kita solve the problem. Misalkan by having a closed cabinet gitu instead of transparent cabinet gitu loh. Ya kan? Nah jadi saya harap klien tuh jujur dari awal, menjawab,
nggak usah jaim lah, ya Iya. kan, menjawab pertanyaannya. Banyak apakah Anda alergi terhadap sesuatu gitu, nanti kita solve that problem, ya dong. Misalkan alergi terhadap debu, ya mungkin kita nggak pakai karpet gitu Iya. kan, atau find something that is easier to maintain. Hmm. Mulai dari itu awalnya, terus setelah itu klien lagi dikasih PR lagi, klien banyak PR. Supaya proses desain kita lebih efektif dan targeted, ya nggak wira-wiri, nggak jelas kemana arahnya. Jadi klien tuh dikasih PR untuk mencari image-image yang dia suka, bukan kita yang nyari, mereka yang nyari. Karena misalnya menurut saya bagus gitu, menurut dia nggak bagus, atau menurut something yang menurut dia bagus, menurut kita bagus, atau something yang menurut saya elegan gitu. Elegan ini kan beda kali ya mungkin, Iya. bener nggak sih? Jadi biasanya kita minta dia bikin PR sih, ngumpulin image banyak banget. Untuk kita study tentang the lifestyle. Jadi desainnya targeted banget. Makanya jarang banget miss the target. Actually because of the research process is really thorough. Gitu. Karena ujung-ujungnya kita nggak mau ganti-ganti, keep changing the design. Nah tapi susah itu baca-baca orang banget. Udah kayak cenayang agak gitu ya. Soalnya kan kalau dia yang nge-hire terus dia yang disuruh kerja gitu, mau ya? Mau dong. Mau ya? Kalau it's for your house loh, gitu, daripada gagal atau daripada prosesnya kurang efisien. Kalau kita sih ngeliat timeline-nya aja sih, gitu. Tapi berhasil, sejauh ini berhasil dengan cara seperti ini berhasil. Jadi estetiknya nggak lari-lari banget. Oke, gitu. karena udah sesuai dia mau, dia yang nyari juga kan? Benar. Terus dari sana, terus baru gambar 2D, gambar 3D dan lain-lain, pembelian loose furniture dan lain-lain. Gitu juga klien juga I'm anti fake pieces. Jadi klien tuh juga diedukasi tentang desain gitu. Jadi don't buy fake gitu loh. You invest more by buying the original gitu-gitu kan. Oke, misalkan belum mampu beli barang-barang desainer yang mahal ini kan gitu kan. Nggak apa-apa, jangan beli fake, beli yang brandless aja, yang nggak ada brand. Ya kan. Jadi kita kasih solusinya juga lah. Gitu. Terus ya udah terus sampai ke artwork dan styling dan lain-lain, terus terakhir difoto deh sama Mario kan gitu. Asik, terima kasih. That's the end of the proses biasanya setelah foto. Iya. Dari proses itu rata-rata berapa lama ya, yang dari proses kreatif tadi sampai tergantung build ya? Bisa ngomong kalau itu nggak bisa bilang sih, karena tergantung dari karakter setiap klien beda-beda. Ada orang yang bikin keputusan cepet banget. Ya kan, ada yang lama dan ganti-ganti. Ada juga yang mungkin terpentok budget. Ada juga yang memang nggak ada timeline untuk pindah gitu kan ya. Jadi itu yang lebih bebas lagi ya tar aja gitu ya. Kan kasusnya beda-beda ya, jadi nggak bisa dipukul rata sih berapa lama sih gitu loh. Kalau dari kita sebagai desainer sih we know what we propose, kita jelas banget gitu, tinggal dari kliennya aja sih cepet atau enggak. Seberapa penting storytelling in your design and how do you narrate your project? Karena konsep and narratives are different, right? Very important ya, of course ya. Storytelling is one of my strength actually in design. Tapi tergantung juga nih projectnya apa, komersial atau residential, ya kan? Kalau residential, we try as much to tell a story about the owner, of course ya, story about the lifestyle dan segala macam. Karena saya tuh kepingin ketika seorang datang ke rumah si klien saya itu harusnya mencerminkan dia, bukan mencerminkan saya sebagai desainer gitu loh, mencerminkan lifestyle dia, bukan mencerminkan saya. Saya tuh sebenarnya cuma complementing their lifestyle aja gitu loh, and then facilitating their needs and function gitu sebenarnya. Tapi saya mau mereka bangga dan merasa itu this house really represent me gitu loh, desainnya, bukan saya. Nah tapi kalau misalkan project komersial, of course itu storytellingnya bisa panjang dan lebar dong gitu loh. Kalau itu kita bisa tell a lot of story about the konsep yang mau diusung apa, dan kita bisa create a certain story according to the brand. Ya karena itu sih tergantung permintaan aja sih. But all in all ya, storytelling is a very important factor ya, karena itu kan how we sell the design through storytelling. Jadi artinya setiap project
harus ada story. Ngomongin komersial dah ya. Kalau misalnya residential kan udah pasti it's about the owner of the house kan, melalui interview tadi kan. Benar. Tapi kalau commercial, how do you come up with some ideas kayak? Pertama, mungkin cara paling gampang adalah kumpulin kata-kata of what represent the brand gitu, to understand the brand, iya kan? Oke. Ya apa? What is it about this brand? Contoh yang akan kita bahas nanti, LV lah ya. Nah, ya itu bisa panjang. Saya dari tadi mau jawab, cuma kan nanti cerita kamu habis. Enggak apa-apa. We'll jump into LV. Yeah, it's a very good example, I think. Perfect example. Jadi one of my proudest project in 2024 ini adalah Louis Vuitton flagship di Plaza Indonesia. Ini saya ceritain aja ya kronologinya. Jadi tahun berapa? 2024. Desember 2024. Jadi Juni 2023 itu saya di-appoint oleh LV Indonesia. Oke. Bilang, you've been selected to be the muse of LV Indonesia. Wah, apaan ini gitu loh, ya kan? Ini apa tugasnya, apa saya bisa atau enggak kan gitu ya? Kok tanggung jawabnya besar sekali. Nah ternyata LV Indonesia submit beberapa nama ke LV Paris untuk dijadikan kandidat untuk muse. Kemudian saya salah satu termasuk di dalamnya dan salah satu-satunya wanita. Ya, jadi yang dua itu cowok yang disubmit. Kemudian dari tim Paris melihat portfolio kita dan track record yang dipilih saya. Nah, kemudian job description-nya adalah to infuse local element ke dalam toko LV di Plaza Indonesia. Jadi LV itu di setiap negara mereka pilih satu orang untuk jadi local designer-nya. Di Bangkok, tapi hanya satu toko flagship aja. Jadi kalau LV kan di sini ada 3 ya. Nah, jadi hanya yang di Plaza Indonesia aja. Terus kalau di Bangkok itu textile designer yang dipilih. Seru ya. Terus di Malaysia di Kuala Lumpur itu artis yang dipilih. Bukan artis penyanyi, bukan artis ini, artis painter, seniman. Dipilih. Terus di India juga ada siapa yang dipilih gitu. Jadi terus di Indonesia interior designer yang dipilih. Nah, itu awalnya tuh kayak gitu. Terus ya udah terpilih lah itu kan. Terus cara kerjanya adalah Zoom tiap Rabu malam dengan Paris langsung. Gitu, 4 months untuk 4 bulan. Itu jamnya gimana? Iya, jam ngantuk. Jam ngantuk di mana mereka seger. Ya udah mau gimana dong ya kan, nggak ada pilihan juga. Jadi saya ingat deh tiap Rabu malam gitu, ya ampun Rabu malam tuh Zoom. Dan tiap minggu kan. Jadi pertama-tama kayak tugas saya kan tadi kan menginfuse elemen Indonesia ya, storytelling-nya kan itu kan ya. Terus lewat apa gitu ya? Saya mempelajari lewat pertama image LV dulu, apa sih yang mau disampaikan LV itu apa gitu, modern, luxury, understated atau apa ya, itu tadi dari kata-kata itu kita coba lewat kata-kata dulu lah paling gampang. Terus baru ke image. Nah, kemudian saya mikir nih gimana caranya introduce Indonesia to foreigner. Iya kan? Pertama-tama saya masukin 3 elemen, batik, tenun sama weaving. Ya. Cuma setelah bermeeting kayaknya kurang mudeng. Mereka nggak ngerti gitu. Maksudnya it's not exceptionally Indonesia kayaknya. Mungkin batik mungkin dipikir Singapura juga batik kali ya, mungkin ya gitu kali ya mungkin ya, atau tenun juga. Kayak pesawat gitu ya batiknya Singapura. Iya kan? Ya, maksudnya kan ya nggak not necessarily Indonesia juga gitu kan. Jadi kayaknya mungkin harus agak ganti haluan nih gitu. Jadi terpikir ide untuk kayaknya the best way to introduce Indonesia to foreigner is through exotic travel destination gitu. Tapi bukan Bali. Karena saya nggak mau introduce Bali karena Indonesia udah kebanyak kesaruf sama Bali. Ya udah akhirnya apa ya? Akhirnya kita pikir Raja Ampat nih, menarik nih Raja Ampat. Terus habis itu Pink Beach di Bajo ya. Terus satu lagi kok gue jadi lupa sih. Pink Beach. Sama ini Borobudur, Amanjiwo. Terus ini gimana ya supaya tie-in, LV is about travel gitu. Jadi spirit of LV itu adalah traveling, ya kan. Jadi gimana kalau kita introduce how do you spend a whole day di LV from morning, sunrise at Borobudur,
looking from Amanjiwo. Ini udah gila kan, ngayalnya udah kelas dewa. Terus terus selanjutnya kita pindah ke ruang VIP lain nih. Jadi konsentrasi kita di ruang VIP-nya LV ya. Ruang VIP kedua tuh adalah midday at Pink Beach. Konsepnya itu. Terus yang terakhir itu sunset at Raja Ampat. Gitu. Jadi, nah itu storytelling yang kita bikin tuh seperti itu dan they bought it. Tapi apakah memang orang yang datang ke LV mereka akan spend the whole day? Apa? Enggak juga, tapi you have a storytelling to tell gitu dengan easy gitu loh. Oh, this is about Indonesia. Indonesia tuh ini loh, apa namanya, kaya akan tempat-tempat yang eksotik. Oke, we start from sunrise to midday to sunset. Jadi orang kan udah langsung ya terpana lah ya diceritain kayak gitu kan. Itu di luar dengan elemen-elemen yang di luar VIP room ya. Itu ada lagi elemen lain lah pokoknya Indonesia gitu. Tapi that makes a strong storytelling, I think. For a foreigner and for us Indonesian are very proud of it actually gitu. Media loves it. Cerita tentang Indonesia. Gitu. Lalu menerjemahkannya gimana tadi? Kayak misalnya Pink Beach becomes the VIP room. Itu gimana? Apakah ada pasir pink gitu ditebar gitu? Mario pasti udah pernah ke LV atau belum nih? Udah dong, kan aku yang foto. Dia promosi lagi. Ya kan Mario udah lihat ya, mungkin ya kalau di Pink Beach itu kan a lot of coral. Jadi tekstur kita main di tekstur dan apa namanya warna of course kita ambil dari warna Pink Beach, biru, putih, apa creamy, terus light pink. And then the color of the sky, the texture of the coral, terus abis itu pasir-pasir putih teksturnya kan kelihatan di ruangan tersebut. Terus ripple of water di ceilingnya gitu. Itu yang Pink Beach. Terus yang sunrise at Borobudur looking from Amanjiwo itu kan misty. Kalau kamu di Amanjiwo ngeliat sunrise pagi-pagi itu very misty gitu. Jadi warna bluish, misty, greenish. Terus saya berkolaborasi dengan seniman Indonesia, Agnes Hansela, seniman ini apa namanya? Makrame. Jadi so she created a piece inspired by that. So blue fusion. Nama ininya dia, apa artisnya dia di sana. Terus juga yang saya senang dari LV itu adalah they're very unpredictable gitu ya. Jadi kadang-kadang kayak ruangan VIP itu ada furniture-nya kan banyak yang locally made ya. Terus tiba-tiba mereka juga kirim gitu furniture dari flea market dari Paris. Di ruangan itu diisi Borobudur. Dari flea market? Dari flea market. Jadi kalau dudukin agak krek gitu. Nah jadi kayak gitu tuh adds a character to a space gitu loh ya. Juga bukan yang Indonesia medok gitu. Itu tuh. Saya waktu pertama kali mikir nyaman Indonesia gitu kan. I want to put some weaving tapi gimana looknya supaya kontemporer modern gitu kan. Salah satu tantangannya tuh takut jadi kayak saung. Kamu tahu nggak? Kayak restoran Sunda. Kayak balai Sunda, tinggal pasangin lagu. Lucu banget nih kalau jadi kayak apa namanya saung nih gitu kan. Nah, jadi you really know where's the boundaries and when to stop itu loh. Jadi memang dari keywords itu terus keluar idea tadi ke travel destination, mungkin mulai searching gambar-gambar kalau Borobudur is misty, ada sunset. Lalu baru diterjemahin ke materials ya, bakal ditaruh di mana jadi apa. Tapi itu pun juga saya itu berkolaborasi dengan tim desainer dari Paris loh. Jadi that's not like my whole design. Jadi setiap kali orang bilang, wow, Yuni is doing a LV buat flagship di Indonesia. No, yang desain tuh dari Paris. Yang desain apa namanya rak-rak display untuk tas-tas itu dari Paris gitu. Saya tuh hanya menambah elemen Indonesia ke dalam toko tersebut. Tapi kalau orang Paris biasanya kalau di sini bukannya mereka agak materialnya nggak beda ya kan di sana spekin material sini emang dia tahu. Biasanya kan materialnya nggak ada di sini. Maksudnya gimana? Biasanya kan orang Paris kan dia ngedesain menurut material yang ada di Paris. Begitu desainnya dibawa ke Indonesia kan biasanya materialnya nggak ada semua dan perlu adjustment. Apakah itu terjadi juga di LV? Untuk toko LV itu fit outnya kan sudah standar satu dunia. Gitu ada satu pabrik yang mengerjakan fit out untuk toko seluruh dunia, toko LV di seluruh dunia gitu. Jadi mereka kirim dari pabrik tersebut untuk fittingsnya. Untuk furniture-nya semua kan locally made, yang saya spek ya. Atau kayak si ceiling anyaman, itu kan locally made. Locally made gitu. ya. Jadi emang dia mah kalau nggak ada ya gue kirim intinya gitu kan, karena emang standar.
dia. Iya benar. Jadi kalau kita lihat toko LV di Plaza Indonesia dengan toko LV yang lain kan lain. Kalau yang lain tuh kan nggak ada local element, nggak ada local materialsnya. Kalau yang ke Plaza Indonesia itu kan ada keramik dari Bali, terus ada anyaman dari so and so gitu. Jadi lebih rich sih tokonya dan lebih relate ke audience di Indonesia kalau menurut saya. Ya, keren memang. Beda sih Seru. motret yang di Pacific Place sama yang di Indonesia, yang di Plaza Indonesia kan different ya. Iya, kamu kan motret dua-duanya tuh. Feelingnya different lah. One Fine Sky, you're also busy with One Fine Sky kan? I'm also wearing one right now. One Fine Sky, mana nih? One Fine Sky ya. Penasaran nih. What about it? Soalnya kan kalau udah ada lagi campaign gembar-gembor kan kayaknya seru banget, rame, banyak kolaborasi seru. Bisa ceritain nggak sih? Saya juga pakai. Nggak pakai juga ya. Sama. One Fine Sky. Sampai sore ini beneran kalau mau cerita. Saya meng-co-found dan menginisiasi this social project called One Fine Sky tahun 2017. Sekarang tahun 2024 berarti udah 7 tahun, tahun 6 tahun, ya kan. Kenapa kepingin punya something like this, you know, even though I'm already so very busy, ya kan. Jadi waktu saya mau ulang tahun ke-40, saya merasa I have to do something to give back to the society gitu. That's like my milestone aja gitu loh. Tapi juga waktu itu juga belum tahu mau bikin apa gitu loh, nggak tahu juga gitu loh. But waktu saya sekolah di Amerika itu, saya itu sangat tertarik sama this movement called Red. Kamu tahu nggak? Red. Apa itu Red? Red, kayak apa? Warna merah itu loh. Red. Jadi itu diinisiasikan oleh Bono. U2? Ya, Bono. Okay. Bono U2. Jadi dia itu punya brand namanya Red, terus dia collaborate sama Apple, sama Armani, sama Gap. Saya ingat waktu dulu saya sekolah di Amerika tuh gue pengen banget tuh punya kaos Gap yang collab sama Red, itu keren banget gitu. Nah itu untuk penjualannya disumbangkan untuk Afrika kalau dia Bono. Oke. Gitu. Nah terus saya sebenarnya terinspirasi dari itu gitu loh. I want to do something apa tapi ya gitu loh. Nah terus kepikiran untuk doing something with fashion, karena itu kan yang dulu tidak pernah terjadi ya. Fashion and design lah, karena saya tuh juga suka graphic design, doing branding gitu-gitu saya juga suka. Pokoknya I want to do something with my talent, design talent, whatever that is, fashion apa grafik. Terus ketemu beberapa temen, ngajakin temen, terus mereka mau, ayo yuk let's do it gitu loh, together. Nah jadi saya tuh banyak sekali dibantu oleh people in creative industry. Teman-teman sebenarnya waktu awal 2017 itu kita pameran di Pacific Place, di atrium mini atrium media. Terus saya dibantu oleh Indra Leonardi. Jadi kita bikin 17 portrait of a dreamers yang pakai One Fine Sky. Jadi One Fine Sky itu dimulai dengan satu produk saja. Kita cuma jualan satu kemeja putih tangan panjang. Udah, itu yang klasik, itu doang. Satu loh produknya. Nah terus si Indra ini motret 17 apa namanya, Dreamers, kita nyebutnya Dreamers bukan Muse. Untuk pakai One Fine Sky. Terus kita bikin pameran di Pacific, itu gong pertama One Fine Sky. Cuma kan apa ya, One Fine Sky itu jadi setiap item yang dibeli itu dikonversikan menjadi satu set seragam sekolah yang disumbangkan untuk anak-anak nggak mampu di seluruh Indonesia. Gitu. Untuk saat ini sampai sekarang nih udah 25.000 seragam yang disumbangkan ke seluruh Indonesia. Nias, Sumba, Kalimantan, Jawa juga ada, Palu dan lain-lain adalah kita demografinya. Gitu. Jadi udah 25.000 selama 7 tahun, berarti kita udah menjual 25.000 produk kan. Ya. Nah, jadi dari satu produk si kemeja putih tangan panjang itu sekarang udah 135 produk atau something like that yang kita kembangkan jadi hoodie, ya kan, jadi kaos dan lain-lain gitu. Tapi sistemnya sama semua untuk semua produk yang dibeli itu. Satu produk itu sebenarnya terinspire oleh Tom lah ya pasti ya. Tom apa sepatu itu loh. Tom sepatu, kamu tahu nggak? Kalau setiap kamu beli satu sepatu Tom, terus kan kamu nyumbangin gitu. satu set sepatu untuk anak-anak yang nggak mampu di Afrika. Bisnis modelnya mirip kayak gitu.
Nah, ya udah, tapi tantangan terbesar itu, untuk One Fine Sky adalah how to keep it sustain. Iya kan, Mar? Hmm, Nggak gampang loh, ini sangat nggak gampang loh ini di ya, staying, ya kan, di social project tuh ya, sangat nggak gampang. How to keep your audience entertained gitu, how to hmm, bagaimana caranya, bikin audience kamu tuh berasa bangga pas pakai baju ini gitu. Mereka merasa hmm, mereka part of this philanthropy, mereka udah ya, nyumbang juga dan lain-lain. Berarti apa? Berarti kan di sana harus keren dong. This whole thing hmm, harus keren dong berarti dong. hmm, This whole One Fine Sky branding thing harus keren dong. Kalau ya, orang mau pakai gitu. Jadi ya, saya selalu, mmm, memproduksi sesuatu yang mau saya pakai, ya, gitu. Iya dong, kita sendiri betul, nggak malu pakai, iya kan, malah hmm, merasa keren dan bangga. Nah itu hmm, kan berarti kan harus dari kualitas bahan, terus model kaosnya, oke sekarang lagi model kaos apa nih, boxy, iya kan, oh berarti kita juga harus bikin boxy kali ya mungkin ya, hmm, atau hoodie atau apa dan lain-lain, itu very tiring proses loh, how to keep to entertain the audience. hmm. Iya kan? Dan setiap tahun bikin event kan? Banyak banget. Nah, justru ini terlalu aktif kayaknya, banyak banget collaboration, semakin lama kan kita semakin udah jadi nih, semakin solid, nama kita juga bagus. Banyak pihak yang mau berkolaborasi dengan kita gitu loh. Hmm, Heeh, nah itu juga harus dijaga juga sih supaya kualitasnya nggak, apa namanya, nggak lari kemana mana. Kemudian karena namanya juga sudah bagus dan harum, banyak, apa namanya, public figure yang mau berkolaborasi dengan hmm, kita untuk pro bono hmm, gitu. Jadi Reza Rahadian tuh actually is one of our first dreamer, Reza. Karena hmm, Reza itu concern sama pendidikan juga. oke, Kemudian Dian hmm, Wardoyo, kemudian Niko, hmm, banyak ya, bukan cuma artis doang sih, banyak lah, ya macam-macam. iya. Mhm, Lalu menyalurkan ke, ya orang-orang nggak mampunya itu gimana ya? mhm. Kita udah ada channel sih sebenarnya ya, kadang-kadang Oke, kita, kolaborasi juga dengan komunitas guru KGBN namanya, guru mengajar gitu. Mereka punya channel-channel di daerah, mana yang butuh dan hmm, supaya kita make sure bahwa sumbangannya nyampe sampai ke iya, tujuan gitu, jadi kita tuh nggak pernah nyumbang uang. Ya dong, oke, kita nggak pernah nyumbang uang, jadi kita pasti nyumbang seragam dan kita minta data setiap anak, anak ini namanya siapa, terus, umurnya berapa, kelasnya berapa, kelas apa, ya kan. Nah, terus setelah mereka terima, mereka, harus foto sama seragamnya, terus mereka megang kertas mimpi, namanya kertas mimpi. kertas Heeh, mimpi, jadi, mimpi saya adalah gitu, tulisannya gitu. Terus oke, entar mereka jawab menjadi dokter atau menjadi polisi, gitu. Gitu, so it's a really, very inspiring, proses for me ya, di luar iya, dari pekerjaan saya yang sebenarnya. iya, dan prosesnya juga lumayan ini ya, panjang juga ya, maksudnya dari bikin awal branding-nya dan social project sampai akhir jadi pun itu juga masih ada kerjaan ya kan, minta data dulu ke anak-anaknya, Benar benar musti bikinin sesuai. benar, tapi karena sudah jalan sekarang jadi terasa easy breezy gitu, padahal proses again balik lagi prosesnya panjang sekali gitu loh, Tapi Hmm, kita ya moto kita, ada 3. Because we're all dreamers gitu, karena kita merasa setiap orang, apa namanya, layak untuk memandang langit yang sama, that's why namanya One Fine Sky, oke, ya kan. Terus, let's do good, look good, ya kan, bahwa lo dengan berdonasi lo juga bisa keren, ya kan, do good, look good. gitu, Terus yang terakhir adalah together we can do so much more. Nah itu dia, kan karena sekarang udah solid, apa namanya, sudah jalan timnya, ya itu together we can do so much more, gitu. hmm. Jadi walaupun One Fine Sky, langit yang sama, tapi maksudnya ya kiasan lah ya, Mhm. everybody should be happy lah gitu ya. Benar, everybody deserve a Deserve to good be happy. education sebenarnya sih, deserve Hmm, to wear, apa namanya, a proper set of uniform to school. Kenapa? Karena menurut research itu banyak sekali anak putus sekolah di umur, kelas 1 SD. Kenapa? Karena orang tuanya nggak mampu bayar sekolah, nggak mampu beli seragam dan kenapa? Ternyata harga seragam di daerah mahal. Saya aja nggak tahu, harga seragam di daerah hmm, tuh mahal sekali, gitu. iya, Terus kenapa mereka jadi malas ke sekolah? Karena mereka nggak confidence, karena mereka nggak keren, karena nggak punya seragam. Jadi this is to boost their confidence. I see. Interesting ya? Hmm, Hmm. karena kehidupannya beda banget ya di sana sama di sini gitu kan. Iya, tapi kalau kayak kita aja deh, nggak usah mereka, kita pakai baju baru kan juga
happy dan confidence nggak sih? Ya, saya pakai baju SMA, saya sobek-sobek waktu itu malahan. Itu salahnya kamu lah. Nah, terus kalau One Fine Sky goalnya apa nih in the maybe coming years? Ke depannya ya hopefully we can sustain of course ya gitu loh. Iya kan? Terus juga bigger collaboration tahun 2025 nih collabnya bagus banget. One of the biggest fashion brand in Indonesia, fashion designer. Jadi kita juga kaget lah ya bisa berkolaborasi dengan mereka. Terus hopefully of course the final goal is to reach more people, more uniform. Di tengah semua kesibukan-kesibukan lain itu juga udah bikin buku sampai 6 ya. The last book is The Dream ya, yang orange itu ya. Itu apa bikin buku? Kenapa bikin buku sih? Kenapa bikin buku? I remember waktu your first engagement with the editor of your book itu was ya project terakhir kita motret bareng kan. And I witnessed dari hari pertama itu ketemu editor sampai buku jadi itu 6 months bisa jadi bener gitu. Wow, it's very fast ya. Ya, ceritain dong. Mau cerita yang buku yang ke-6 atau dari buku pertama? Ya boleh, semua kita ceritakan. Buku pertama aja buku supaya pertama lebih inspiring. Ya. Nah, buku pertama itu tahun 2005. 2005 ya? 2005. Itu sebenarnya kan udah profesi interior designer-nya udah gak jelas, ya kan? Maksudnya bukan gak jelas, sorry, banyak yang gak ngerti ini apa sebenarnya profesi apa, ya kan? Terus buru-buru nulis buku, ya kan? Nah, tapi saya melihat bahwa kok gak ada ya desainer yang nulis buku ya di Indonesia, dan saya memang suka menulis gitu loh, because I like to share my experience and my design aesthetic to people gitu loh ya. Dulu juga sebelum punya buku saya nulis di majalah Laras, ingat gak dulu ada majalah Laras? Jadi keren saya banget. jadi kontributor di sana. Selalu kalau saya traveling saya nulis di sana atau apa gitu kan. Dulu kan belum ada sosmed, belum ada blog dan lain-lain gitu kan. Jadi ya itu satu-satunya channel kita. Nah tahun 2005 itu saya melihat kok nggak ada ya desainer yang bikin buku ya, interior nulis. Terus ya udah kan apa namanya publisher kan cuma Gramedia, bener nggak sih? Dulu yang besar. Terus saya datengin aja dong kantor Gramedia di Halmahera. Ya, saya mau bikin buku, gila gak sih? Padahal saya juga baru berkarir paling 3 tahun kali ya, mungkin ya 3 atau 4 tahun. I don't know, kadang-kadang ya gue tuh gitu, just do it aja sih. Ya udah, terus ya udah mereka boleh bikin buku, mereka juga mau. Ya udah jadilah buku saya pertama, kedua, ketiga tuh sama Gramedia Pustaka Utama gitu. Terus yang buku keempat itu dengan publisher lain, 5 publisher lain, 6 juga publisher lain. 6 nih yang terakhir, kita langsung jump ke yang 6, itu buku Dream kemarin kita launching tanggal 3 September 2024. Mungkin ngobrol sama Mario bulan Januari kali ya kita ya. Mario kayaknya pengen bikin buku lagi deh. Kenapa pengen bikin buku lagi? Ya karena gue udah 10 tahun gak bikin buku gitu. My last book is The Black Book tahun 2014. Sekarang udah 2024 dan gue tuh 2014 itu waktu launching buku hitam itu si The Art of Casual Elegance itu gue mikir aduh ini susah banget ya bikin buku ini, ampun deh susah because the book is really nice. Saya bikin sama Le Boyer waktu itu. The book is really nice. Terus saya merasa ini buku susah, dibikin susah, gue capek. Jadi gue mau bikin buku lagi 10 tahun lagi. Terus tiba-tiba tiba-tiba udah tiba lah 10 tahun lagi 2024, ya udah harus tuh ini dong apa namanya fulfill my own wish gitu loh. Iya kan? Jadi tahun 2024 ya udah terjadilah buku 7 bulan itu 7 bulan kan. Wow. Terus kan September launching udah termasuk nulis, termasuk apa namanya? Curating foto, termasuk graphic design dan percetakan, ya kan. Nulis itu namanya juga buku desain ya, nggak usah terlalu banyak tulisan kali ya, gitu kan, bukan buku esai. Jadi hanya ada nggak terlalu panjang lah tulisannya, ditulis bahasa Inggris, kemudian ditulis dalam 10 malam. 10 malam, udah kayak mau kumpul tugas gitu. 10 malam, tiap malam 1 chapter. 10 malam, terus saya ada editor yang meriksain tulisan saya grammarnya bener atau enggak. Ya udah 10 malam itu ya kan tulisan cuma sebagai penunjang aja kan, yang penting foto-foto banyak gitu kan. Ya udah kurasi fotonya lumayan lama karena banyak sekali foto tuh, banyak sekali ternyata ya selama 10 tahun itu. Terus mix and match foto antara halaman kiri dan kanan tuh juga susah ya ternyata ya, color tone-nya, terus komposisinya dan lain-lain. Jadi ya proses itu lumayan makan waktu juga sih gitu. Terus tantangannya apa?
Tantangannya apa? Tantangannya, Ayo. saya mau nanya tantangannya apa? Iya, susahnya apa? Tantangannya berani membuang foto, Mar. Ya kan, itu satu. Kan banyak pasti yang nggak dipakai. Berani dump your baby. Kedua, tantangannya disiplin mendokumentasikan foto setiap project. Itu karena kita disiplin, kan setiap selesai project foto dokumentasi. Jadi it was very easy for us karena fotonya tuh udah siap semua. Tinggal pilih. Bukan yang kita ke proyek terus kita motret. Mau bikin buku baru motret gitu ya. Nah, bukan itu. Jadi harus disiplin. Disiplin mendokumentasikan project setiap selesai project gitu. Walaupun malas ya, tapi ya udah harus deh, pokoknya harus deh. Gitu. Nanti nggak tahu mau buat apa, nggak tahu deh gitu loh. Pokoknya itu ada dulu gitu ya. Dokumentasiin bener. Itu menurut saya tuh investasi banget. Udah kalau yang lain-lain sih masalah nulis sih, karena saya suka nulis ya, jadi nggak terlalu ada masalah. Terus masalah apa sih? Masalah sponsor. Masalah ya dong. Iya, pasti. Produksi. Jadi gini loh, produksi itu bikin buku tuh mahal sekali, Mar. Bikin buku yang bagus, yang berkualitas tuh mahal sekali lah. Kertas yang bagus, binding yang bagus, percetakan yang bagus, mahal gitu loh. Sementara saya nggak mau jual mahal ke pembelinya, ntar buku saya nggak laku dong. Terus juga nanti mahasiswa nggak bisa beli, kasihan dong. Nggak semua orang bisa beli. Jadi bagaimana caranya? Ya harus cari sponsor, ya kan, to cover the the cost ya dong, supaya bisa terjangkau. Jadi buku saya itu tebal sekali, dijual dengan harga yang menurut saya sebenarnya harusnya nggak segitu kalau menurut saya. Harusnya jauh lebih mahal gitu. Cuma karena memang tujuannya untuk part of the tujuan adalah untuk mengedukasikan publik dan supaya bisa share ada design experience, jadi harganya ya kita tekan supaya ya terjangkau. Tapi why document why bikin buku itu in the first place? Is there any certain goal yang you wanna reach, atau memang sebenarnya dari awalnya ya mungkin ya itu sebenarnya untuk branding sebenarnya awalnya dong. Awal-awal zaman dahulu kala itu kan. For myself sebenarnya. Ya dong. Sebenarnya kan untuk branding perusahaan aja gitu loh, ya kan. Tapi as time goes by ya enggak, ternyata lebih ke mau sharing ternyata ke orang lain gitu loh. Ternyata di samping dokumentasi ternyata memang mau sharing, and hopefully it can inspire others to understand what is a good design. Jadi referensi untuk example of what is a good design gitu. Jadi mengedukasi publik juga gitu. Jadi seperti part of giving back to the community lah ya. Juga. Nah, tapi terus pasti ada pertanyaan lagi. Terus kalau desain di buku itu dicontek orang gimana? Gimana, Mara? Ya nggak apa-apa, contek aja. Nanti kita bikin yang lebih bagus lagi ya, gitu bener. kan. Saya sudah sampai di titik itu sih sebenarnya. Gitu. Jadi ya udah terserah gitu loh. Maksudnya gini. I understand about copyright, of course ya. I understand about copyright, furniture and things. Ya kan, fashion dan branded bags and stuff like that gitu loh. Cuma kalau kita sudah berani membagikan desain sampai segamblang itu di buku ya, sebenarnya itu udah resiko yang udah harus diterima gitu loh, bahwa desainnya akan di-copy dan kita juga nggak bisa apa-apa gitu loh. Once you upload your project foto di sosmed juga itu udah menjadi milik publik gitu. Jadi udah nggak ada yang terlalu bisa kita lakukan untuk mencegah. But of course, I appreciate copyright and I don't buy fake design. Iya kan? Jadi saya ada awareness untuk desain yang original gitu loh. Tapi kalau something that I cannot control at this point, saya sih udah ya terserah aja sih sebenarnya. Agree. Tadi kan kesibukan udah banyak tuh, interior designer, One Fine Sky, suka bikin buku juga. Terus you're a mother of 2, right? Nah, itu anaknya dikemanain di tengah semua kesibukan ini? Dia harus setiap hari ya. Gimana caranya tuh ya? Justru saya tuh sebenarnya sering banget bercanda sama orang gitu loh sebenarnya. Aduh, gue tuh ibu rumah tangga. Saya sering bercanda sama orang. Aduh, gue tuh sebenarnya tuh ibu rumah tangga gitu loh. Sebenarnya gue ngurusin anak. Design being a designer is my justru my side job. Saya suka bercanda gitu kok. Beneran. To me the kids is the priority actually. Gitu. Ini serius gitu loh. Jadi dalam melakukan banyak hal itu banyak sekali kan ya hal ya. Sebenarnya gimana sih how do I do it gitu loh.
itu ada yang namanya sense of priority. Bener nggak sih, Mar? Iya kan? So, Yeah. ya udah tinggal prioritasnya apa gitu. Going to event or spending time with your kids. Tough one. Iya Ya, kan? of course ya, tapi kalau emang your priority is kids, of ya course udah langsung ya. coret yang event kan Iya, gitu loh. Tapi betul. oke, maybe going to event tuh mungkin ada ininya sendiri kan, mungkin emang ada kepentingannya sendiri kan, atau itu Betul. relasi bisnis yang you have to go gitu loh. Jadi apa? Ya udah balik lagi ke sense of priority itu, is that important to you or it's just like not really important to you gitu kan. Itu tinggal kita memilah-milah aja sih apa yang important gitu loh. Kalau buat saya kan memang ya setiap hari saya masih nyediain makan buat anak saya. Masih masak kan gitu kan, masak atau membeli masakan juga bisa ya buat anak. Pokoknya ngurusin kan Iya, intinya. pokoknya diurusin Nah, gitu. ya. Jadi anak tuh keurus. Kalau menurut Oke. saya, kenapa saya mengurus anak? Karena kalau kita memang udah decided untuk punya anak, ya anak itu harus diurus kalau menurut saya. Sama kayak misalkan kamu mau punya anjing gitu, pet atau kucing. Ya lo kan udah decided lo mau punya pet nih, ya lo harus urus. Atau ya lo nggak usah punya pet gitu. Kalau menurut saya tuh gitu. Jadi kalau kita punya anak, ya itu memang konsekuensi kita dan tanggung jawab kita sampai anak itu menjadi dewasa ya, sudah bisa mengurus diri sendiri gitu kan. Tapi before that, I think we need to take care of our kids deh kalau menurut saya. Kalau enggak, it's too late I think. You don't want it to be too late. Bener nggak, Mark? Iya kan nanti kalau udah gede, tiba-tiba dia nggak pernah cerita sama orang tuanya, nggak deket sama orang tuanya, kenapa ya? Because it's too late. Itu nggak bisa happen overnight. You have to pupuk setiap hari, dari tiap hari kamu harus dengerin cerita dia gitu lah sekarang gitu. Baru nanti bisa hopefully jadi somebody. Jadi ya sense of priority. Jadi you're saying sebenarnya priority is sebenarnya option juga kan? In everything you do, it's your call kan? You have option. You wanna spend your time with the kids or you wanna go to the event. Tergantung nih, sekarang lagi lebih penting yang mana nih? Bener. Kalau kemarin udah semingguan sama anak, maybe you'll go to this event. Bener. Iya kan? Tapi kalau udah semingguan kerja terus, pasti ada apa kegiatan apapun you're gonna coret gitu kan? Bener. Okay, gonna spend my kids. Bener. Okay, life was options ya. Bener. Alright, sekarang siapa designers or artists that inspires you? Do you have one? Designers. Ya, atau maybe other inspirations dari artist mungkin cross. Udah meninggal semua ya. Oh gitu ya, ya nggak apa-apa juga sih. Kan legend artinya. The late Christian Liak. Tulisan Liagre, kamu tau nggak? Are you familiar? No. Ya itu menurut saya the epitome of elegance. Christian Liagre, nanti coba di Google ya. Christian Liak kali bacanya gitu kali mungkin. Ya, buku-bukunya saya selalu beli, desainnya yang very understated elegance. Ya itu gue banget lah, Christian Liak. Nah, terus dia itu apa, painter atau designer? Oh, designer ya. Oke. Juga desain furniture. Oke. Tapi baru meninggal tahun lalu kali mungkin ya. Nah, terus kemudian Christian Liak. The late Jaya Ibrahim, of course, gitu. Even though dia nggak pernah mengenyam pendidikan desain, karena sekolahnya sebagai ekonom di London School of Economics. Tapi he's one of my favorite role model. Kenapa? Karena Pak Jaya itu desainnya Indonesia banget. Kalau menurut saya, dia adalah the ambassador of Indonesia design. Timeless, terus juga pakem-pakemnya bener, terus a very global look for Indonesia. I think bisa dilihat di Hotel Dharma Wangsa ya. Hotel Dharma Wangsa atau all the Aman Resort Pak Jaya, atau ada hotel di Miami namanya The Setai, itu juga. Jadi Indonesian atau kadang-kadang Asia juga, di Asia kali ya mungkin ya, desainnya touch Asian. Tapi itu nggak yang medok gitu yang bisa diterima oleh global audience, I think. Nah itu susah untuk jadi somebody yang kayak Pak Jaya Ibrahim, itu susah. Itu is a legend. Christian Liak, Jaya Ibrahim, siapa lagi? Udahlah. Nah, but kalau in terms of implementing, kan nggak mungkin kan you see the design terus you
plek-ketiplek kan enggak kan. How do you make the inspiration implemented to your yang diambil apanya Oh, gitu? yang diambil a sense of elegance of course. Jadi yang nggak plek-ketiplek juga sih, enggak. Jeffrey Bawa juga. Jeffrey Bawa, the Sri Lankan architect. Oke. Bawa. Itu saya juga suka. Kenapa? Karena desainnya vernacular, karena relate to the site. Jadi ketika dia berada di Sri Lanka, ya itu arsitektur yang cocok untuk area tropical, the weather of Sri Lanka, ya itu dengan atap yang so and so. Nah, saya suka desain yang relate ke ke site di mana dia berada. Jadi menurut saya pribadi ya, ini no offense to anybody ya. Kalau orang punya rumah klasik American di Indonesia agak bingung kalau menurut saya. Jadi sebenarnya rumah yang cocok di Indonesia adalah rumah yang tropical, iya kan, vernacular, yang bisa relate dengan sekitar. Nah, menurut saya Jeffrey Bawa itu salah satu arsitek yang berhasil menciptakan relasi antara lokasi dengan estetik rumah. Nah, kalau masalah saya terinspired oleh mereka ya, kalau misalkan oleh Christian Liak, of course the sense of elegance lah. He breathes elegance. Terus kalau Pak Jaya ya itu kecintaannya terhadap Indonesia, budaya Indonesia itu gitu loh. Saya nggak bisa saya untuk mendesain somebody, mau niru Pak Jaya juga saya nggak bisa sih sejujurnya saya. Ya tapi kan the sense of the appreciation that he give to Indonesia itu yang bisa kita jadiin inspirasi buat desain saya. Gitu. Kalau Jeffrey Bawa saya suka yang tadi karena vernacularity itu, tropical design. Oke. Nah, kalau kita nih di fotografer itu ada myth yang kalau mau foto bagus, gearnya harus mahal. Oh gitu. Gitu ya, ada myth kayak gitu ya. Kalau di interior design ada nggak sih myth yang menurut Yuni itu ya itu cuma mitos lah, it's not itu gitu. Apa ya kalau di interior design, ada nggak? Desain yang cepat, bagus, dan murah. Bener nggak? Nggak ada itu. Nggak ada. Mana ada desain yang cepat, bagus, dan murah. Yang bisa dapatnya berapa? Bisa dapat 2 apa bisa dapat 1? Coba. Desain yang cepat dan bagus, maybe ya. Bagus dan murah. Unlikely. Not necessarily ya. Yeah. Terus satu lagi apa? Bagus, cepat, murah. Bagus dan murah, bagus dan cepat dan murah. Udah nggak bisa lah. Nggak ketemu lah ya. Nggak bisa. Nggak, tapi juga kalau desain yang bagus harus mahal nggak juga loh. Ya bisa dikompromis sih sebenarnya sih gitu. Tapi kalau menurut saya daripada cerita ini lebih penting lagi adalah ini sebenarnya goal on how to create a good design. Oke. Itu menurut saya menarik. Good design kan nggak harus mahal gitu. Kayak IKEA itu kan didesain dengan good design dong. Desain yang demokratis, yang semua orang bisa beli. Ya kan, walaupun nggak mahal tapi bagus juga nih modelnya gitu kan, nggak malu-maluin gitu. Atau Muji, iya kan. Nah jadi kalau saya tertarik akan how to make good design sama desain yang demokratis sebenarnya itu sih. Oke. Kalau menurut lo itu kalau desain bagus tuh kayak apa? What is a good design? A good design is a design that can improve human quality of life too. Itu apa the user artinya? Yes, apa? Itu apa berarti? Oke. Beli kursi mahal Herman Miller Aeron Chair. Kenapa? Karena dia ergonomik. Kenapa? Supaya punggung kita nggak sakit kalau kita duduk di situ kan. Karena kalau ke dokter lebih mahal lagi. Nah itu design that is used as a tool to improve humans quality of life. That's a good design. It's not even a pretty design, you know. Yang bisa, iya kan? Mengimprove kualitas hidup manusia. Jadi kalau dapat pretty design juga is a bonus artinya, lebih ke the function ya. Gitu. Tapi I'm always a believer in function over aesthetic gitu loh. Jadi kalau saya lebih percaya. Jadi gini ya, misalkan kita punya analoginya apa sih Mara? Misalkan ini analoginya nggak enak nih kalau misalkan mau ngomong nih. Cewek cantik tapi nggak pinter gitu kan. Kan gitu. Iya kan, something like that. Atau meja meja yang gini nih, meja aja deh, jangan cewek. Meja yang pretty tapi terlalu pendek gitu. Jadi waktu kamu dudukin untuk makan nggak enak, nah kan gitu kan. Something like that.
Oke. Setuju. Jadi emang sudah dua-duanya harus dikejar lah ya, tinggal tapi juga maybe back to the option nanti. Ya, yang di prioritas yang mana, tapi yang satu lagi jangan sampai kejauhan juga gitu kan. Iya, benar. Kalau saya sih memang selalu function over everything. Alright kalau gitu. Yun, thank you very much for your time. Thank you so Thank much. you for Semoga sharing so berguna much. dan dapat menginspirasi. Yes, very inspiring. Thank you. See you again.